Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 16 ayat 18. Demikian firman Allah. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejak dulu sudah ada pelayan-pelayan palsu yang mengatakan melayani Tuhan, tetapi sebenarnya melayani kepentingannya sendiri. Cirinya adalah biasanya mengatakan dan menceritakan hal-hal yang muluk-muluk dan bahasa yang manis atau yang enak didengar saja, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan diri kita. Tidak perlu kita lebih dahulu menilai orang lain. Apakah selama ini kita melayani dengan benar dan hati kita tulus melayani Tuhan? Apakah kita melakukan berbagai jenis pelayanan sesuai dengan semangat atau prinsip yang Alkitab ajarkan, yaitu sangkal diri dan pikul salib? Jika cara kita melayani masih menggunakan cara-cara yang terselubung, yaitu untuk mengarahkan hasil pelayanan atau mengarahkan orang lain kepada kepentingan kita, maka maaf, itulah pelayan palsu. Pelayan sejati tidak memikirkan perutnya, artinya tidak memikirkan kenyamanan dan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pada pelayan yang sejati, yang nampak adalah semua jenis pelayanannya menggunakan cara dan kata-kata yang tidak mengada-ada dan tidak muluk-muluk, semua sesuai firman Tuhan, dan terutama sikap dan sifatnya identik dengan buah roh. Kita hidup di akhir zaman, penyesatan dan kepalsuan semakin banyak. Jangan sampai kita terlena dengan model-model pelayanan yang wah atau muluk-muluk dan kita ikut-ikutan cara itu. Percayalah, kepuasan akan kita dapat dari Tuhan yang membalas pelayannya yang melayani dengan tulus. Tuhan pernah mengucapkan firman Tuhan sebagai berikut. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Salah satu poin penting dalam ayat ini adalah Tuhan akan memberi kesukaan kepada siapa yang melayani dengan mengasihi namanya dan menghambakan diri kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, memberi peringatan kepada kami semua untuk selalu menjaga agar kami melayani-Mu dengan tulus. Ada banyak godaan dan penyesatan yang bisa menyeret kami ke dalam pelayanan yang tidak murni. Roh Kudus, bimbinglah saya selalu. Ingatkan agar jangan sampai saya menjadi umat yang melayani untuk kepentingan sendiri yang tidak hidup sesuai dengan tuntutan firman-Mu, sehingga saya dan seluruh anggota keluarga melayani-Mu dalam kemurnian dan terlepas dari jerat kepalsuan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.